Welcome to my channel. Halo, salam sehat, selamat hari Selasa, dan tentunya apa kabar untuk kalian semua teman-teman, semoga dalam keadaan sehat. Meskipun konten gua kali ini dua-duanya soal yang tidak sehat, jadi ada dari lokal maupun juga ada dari internasional. Mungkin kalian sudah bisa lihat dari judul utamanya di badan video dan juga di thumbnail agak sedikit agak berbeda, bukan berbeda tapi memang ada dua topik yang akan gue bahas. Satu dari lokal, ini soal Liga 3 PNM Nusantara 2024-2025. Kebetulan gue membawakannya juga di TVRI. Ada playoff degradasi dan juga ada playoff promosi. Ini satu terobosan yang positif yang diterapkan oleh LIB untuk membuat pertandingan lebih banyak dengan sejumlah aturan yang mendorong keran pemain-pemain lokal, pemain-pemain muda untuk bisa dapat minute play. Dan yang kedua dari internasional, di mana ada lumayan nih kendala yang cukup serius. Ini G2G terkait dengan visa supporter tim nasional Indonesia yang hendak berangkat ke Sydney, Australia untuk mendukung tim nasional Indonesia menghadapi Australia tanggal 20 Maret nanti. Dan gue akan paparkan, dan mudah-mudahan kendala yang dialami oleh teman-teman itu bisa terbantu dengan video ini. Mudah-mudahan gitu. Jadi jangan dibilang provokator ya. Ini justru mencoba untuk membantu kepentingan teman-teman atau supporter yang ingin mendapatkan visa datang ke Australia untuk mendukung JICS dan kawan-kawan. Oke, kita mulai dari lokal dulu. Kemarin tepatnya hari Senin ya, jam 15.00 itu seharusnya ada pertandingan yang memang ada berlangsung antara Perserang-Serang dan juga Persipasi Bekasi. Ini yang seperti gua sempat singgung di awal adalah playoff degradasi. Jadi pertandingan yang dari grup J kalau gua nggak salah, yang untuk menghindari degradasi. Jadi sekarang ada tersisa 9 tim yang mencoba untuk mendapatkan 4 tiket untuk stay di Liga 3. Nah, kemudian kemarin itu di Badung, di Bali, bukan di Bandung ya, di Badung, di Bali, di Stadion Gelora Samudra itu berlangsung pertandingan antara Persarang-Sarang dan Persipasi. Ya, ini kejadian yang cukup memilukan sebenarnya ya, dan juga mungkin menjadi perhatian dari stakeholder sepak bola Indonesia, khususnya LIB dan juga PSSI. Di situ ada insiden ya, bertabrakan dua pemain tentunya, di mana saat itu pemain Persipasi Fakhrul dan juga pemain Persarang Rodaskus Gawosal Wowa bertabrakan. Nah, kemudian wasit itu memberikan kartu merah kepada pemain Perserang, yaitu Bodaskus Gawosal Wowa, dan kartu kuning kepada pemain Persipasi Fahrul tadi. Nah, kemudian ini memicu protes dari kedua kubu. Protes baru 10 menit lah pertandingan berlangsung, dan kemudian ini dari berita yang gue lansir itu ada semacam intimidasi dan tekanan kepada wasit yang memimpin. Wasit tengah Andri Basrian, asisten wasit 1 Supriyadi, kemudian asisten wasit 2 Yuni Raldi, dan wasit cadangan Ilham Arhafan Putra. Nah, kemudian kalau dari yang gue baca, yang gue lansir itu ada ancaman yang sangat serius ya, bahkan ada kata-kata BUNUH. Nah, ini kan akhirnya menjadi situasi sangat tidak kondusif, dan kemudian apakah gara-gara ini? Yang jelas kemudian ketiga wasit tadi dan juga 1 wasit cadangan Ilham Arhafan Putra kemudian meninggalkan stadion, bukan meninggalkan lapangan gitu. Jadi kalau biasanya WO itu tim yang meninggalkan lapangan atau stadion, kali ini wasit. Nah, apakah ini gara-gara ancaman tersebut atau tidak? Terus terang tadi gue mencoba untuk menggali informasi ini dari dari informasi dari teman dari LIB, tapi belum ada feedback ya, karena memang masih setengah melakukan meeting. Tapi nanti kalau di tengah-tengah edit ini ada informasi soal ini, gue akan share di sini gitu. Jadi apa sebenarnya yang terjadi? Apakah memang karena ancaman yang sangat serius tersebut dari dari tim salah satu tim dari Perserang atau Persipasi? Gue nggak tahu ya, tapi kemungkinan seperti itu ya. Dan akhirnya kemudian
baik Persarang maupun Persipasi saling mengklaim bahwa mereka tidak bersalah, bahwa mereka tidak meninggalkan lapangan dan sebagainya. Ya defense lah ya. Tapi sekali lagi ini belum ada keputusan yang jelas. Yang pasti pertandingannya terhenti. Itu yang fakta ya. Dan nanti rencananya atau hari ini nih hari Selasa jam 15.00 akan dilanjutkan dan disiarkan live delay jam 18.30 di TVRI. Nanti gue yang bawain sama teman gue Fadi Sungkara. Mudah-mudahan nanti berjalan dengan lancar dan kemungkinan nanti wasitnya juga akan diganti. Dan ini menambah juga pilu karena 2 hari sebelumnya juga ada keributan walaupun tidak serius di Tangerang, di mana pertandingan saat itu ada Dejan FC ya, Dejan FC dan juga Bekasi FC kalau nggak salah. Itu sejumlah pemain Bekasi itu diserang ya oleh pendukung Dejan FC. Tapi ya ada videonya, mudah-mudahan nanti gue bisa share. Jadi ini dalam 2 hari ini ada insiden yang sangat serius ya. Mudah-mudahan ini segera bisa dibenahi dan kita bisa segera melanjutkan kompetisi Liga 3 dan Liga 2. Kalau Dejan FC tadi Liga 2 dengan baik dan lancar sehingga bisa menghasilkan main-main bagi tim nasional kita. Oke. Itu dari lokal. Kita sekarang ke masalah internasional nih. Jadi mungkin udah seminggu terakhir banyak keluhan-keluhan dari teman-teman. Ini gue deketin mic-nya biar lebih jelas suaranya nggak kayak kemarin. Keluhan dari teman-teman yang kesulitan mendapatkan visa Australia. Dan gue meminta kita untuk tidak cepat-cepat negative thinking atau suzon, ya kan. Lebih kepada orientasinya bagaimana mungkin men-sort out masalah ini atau menyelesaikan masalah ini. Ya mudah-mudahan jadi gini. Jadi beberapa teman itu kalau kita lihat memang dari versi kita ya, karena memang pasti pemerintah Australia dalam ini Australian Embassy pasti punya pertimbangan tertentu. Mereka punya aturan yang men-screening siapa-siapa yang boleh masuk ke negaranya atau tidak, begitu ya. Namun memang kalau dari versi kita, kalau dari informasi yang gue dapat dari teman-teman itu sebenarnya rata-rata klasifikasinya itu luar biasa ya, dari pekerjaan, dari track record, dari gaji, bahkan dari tabungan itu cukup wow. Ya bahkan gue gak usah sebutin namanya, ada yang perputaran uang itu sampai 8 miliar. Kemudian punya toko lah ya, gue gak usah sebut toko apa, itu beberapa cabang. Ya kan, itu kan ya kalau kalau di pikiran kita, di asumsi kita, di perspektif kita, wah apalagi kurangnya begitu. Nah, tapi mungkin ada hal-hal kecil kita nggak tahu ya. Seperti mungkin belum pernah pergi ke kemana-mana sehingga mungkin itu menjadi pertimbangan mereka untuk menolak visa tersebut. Walaupun sebenarnya sih agak mengada-ngada juga. Bahkan ada seorang ya informasi lah, belum temen ya, tapi di sebuah WhatsApp group dia itu pilot Qatar Airways. Yang gue tahu ini ya bukannya membuka dapur orang ya, tapi gajinya ini setahu gue ratusan juta teman-teman. Dan mungkin tabungannya juga ratusan juta bahkan mungkin miliaran ya, dan masuk ke menjadi pilot Qatar Airways itu kan gak main-main ya. Kualifikasinya secara mental, secara pendidikan, lain-lain ini pasti qualify lah, tapi ditolak juga. Nah mungkin di kesempatan ini gue gak tahu apakah suara ini hanya seperti buih di lautan atau mudah-mudahan bisa sampai ke telinga kolega kita di Embassy Australia, di Kedutaan Besar Australia. Bukannya kita mengintervensi, enggak, cuman mohon diberikan perhatian sedikit lebih buat tetangga kalian lah. Ya kan kalian juga sering tuh ke Bali main-main, berlibur ya, memang mendatangkan visa juga, tapi kan rata-rata hampir tidak dipersulit lah ya gitu kan. Bahkan visanya on arrival, tinggal datang bayar, mungkin gua nggak tahu, mungkin $50 udah bisa masuk. Nah sementara kalau kita ngurus visa ke Australia ada 4 nih area yang paling berat, yang paling susah: Australia, UK, Schengen itu negara-negara di Eropa non UK, dan juga Amerika Serikat. Ini yang paling susah memang prosesnya gitu ya. Jadi uang, gaji, profesi kadang-kadang nggak menjamin juga. Nah mohon mungkin untuk pemerintah Australia ya, kalau didengar siapa tahu nanti mungkin teman-teman bisa mention, bantu, dan jangan agresif, jangan kasar ya. Jadi biasakan kita untuk mengutarakan pendapat itu ya santun. Kalau nggak setuju juga nggak apa-apa, tapi jangan kasar, karena itu akan menjadi kontraproduktif supaya mungkin dibantu dalam tanda kutip lah gitu loh. Karena mereka rata-rata sudah bahkan menyertakan juga tiket pertandingan, track recordnya juga cukup bagus ya, mungkin agak sedikit dibantu lah gitu ya. Dibantu dalam arti mungkin di asistensi kalau mungkin kurang jelas atau apa gitu kan, demi hubungan baik kita. Siapa tahu kalau kalian mungkin memberikan favor, if you do something nice
to Indonesian supporters, siapa tahu kan mendapatkan credit point dan memperbaiki hubungan kita yang ya ups and downs lah selama mungkin 23 tahun mungkin sejak insiden Timur Leste dulu ya tahun 70-an. Tapi anyway, kita tidak mau masuk ke sana, nggak mau terlalu mengintervensi mereka karena siapalah kita, tapi kita hanya tentunya punya hak untuk bersuara. Ke pemerintah Indonesia juga, gua nggak tahu apakah ke imigrasi atau muka ke Menpora. Mudah-mudahan video ini didengar dan mudah-mudahan kawan-kawan di sana, pejabat-pejabat di sana yang tentunya didoktrin untuk melayani kita, mohon bantuannya untuk mungkin bisa menjalin komunikasi dengan pemerintah Australia di bagian imigrasi untuk mensupport ya teman-teman dari Indonesia yang ingin mengurus visa dan menyaksikan mendukung tim nasional Indonesia bertanding menghadapi Australia tanggal 20 Maret nanti. Ya, itu aja teman-teman ya. Tidak usah berlama-lama, mudah-mudahan video ini bermanfaat, informatif dan juga menjadi masukan bagi beberapa pihak dalam kaitannya untuk membangun sepak bola kita, terkhusus lagi terakhir untuk fans Indonesia yang luar biasa ya, yang benar-benar ingin mendukung tim nasional Indonesia, bahkan rela merogoh koceknya untuk langsung nonton ke Australia. Malah kalau sedikit gue bercerita sebelum gue tutup, ada yang WhatsApp gue sampai minta bantuan begini, kalau perlu saya berenang ya, walaupun mungkin lebay ya, tapi itu menunjukkan keinginan kita semua untuk mendukung timnas ke Australia katanya berenang. Malah dia bilang kalau ada yang bisa memastikan saya dapat visa, saya kasih 100 juta katanya. Ya ini kan satu kontradiktif ya. Ada niat yang sangat besar tapi juga ternyata aspek teknikal di lapangan itu tidak semudah itu. Ya teman-teman, itu aja. Jadi untuk kalian yang sedang ngurus visa, ada 37 hari tersisa, masih ada mungkin at least one last shot. Ada satu kesempatan lagi mungkin untuk mengapply. Kalau kalian sudah mengapply sebelumnya dan gagal, coba lagi, tapi diperbaiki dokumen-dokumennya dan persyaratan-persyaratannya. Mungkin kalian bisa baca dari alasan penolakannya gitu ya. Dan mungkin juga mudah-mudahan ada bantuan dari pihak-pihak terkait G2G untuk membuat niat kalian ini lebih mulus gitu ya. Dan juga Liga 3, Liga 2 lokal juga jangan lupa berbenah juga nih supaya bisa menghasilkan pemain-pemain yang bagus. Oke teman-teman, terima kasih untuk atensi kalian. Semoga kalian dalam keadaan sehat. Dan kita jumpa lagi di kesempatan yang lain. Adios.